Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, fasilitator kita pada malam hari ini, Mas Arif Hidayatullah MKP SPKMB Viva Fiskwa, serta teman-teman peserta webinar Bimbel Ukom Hilensa Medical Education yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar Bimbel Ukom Keperawatan. Baik, tak kenal maka kata sayang, perkenalkan nama saya Citra Insan Cemerlang selaku MC dan moderator pada malam hari ini yang memandu jalannya acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir nih. Padahal hari ini malam minggu ya. Tapi kita malam minggunya kali ini sangat amat bermanfaat tentunya. Semoga di webinar kali ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat serta menambah kepercayaan diri teman-teman dalam menghadapi uji kompetensi Sinners. Baik, sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet tetap stabil, serta menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan baik. Namun, teman-teman dapat berpartisipasi secara aktif nih melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di akhir setelah diskusi. Baiklah, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk membacakan beberapa acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu video safety briefing, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa, yang keempat acara inti, yang kelima diskusi, yang keenam adalah acara penutup. Baik, untuk memulai acara selanjutnya kita akan menyimak dan menampilkan video safety briefing by Hilensa. Silahkan Mbak Grace tampilkan video safety briefingnya. Selamat bergabung dalam panduan secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 4. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 5. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 6. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh Baik, setelah udah pada menyimak nih ya tadi video safety briefing oleh Hilsa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita duduk tegak ya, hadirin dipersilahkan. Silahkan Mbak.
Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita memulai kegiatan pada malam hari ini agar webinar kali ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini mendapat keberkahan dan kemudahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke nih, saya pengen menyapa teman-teman kakak-kakak sekalian yang ada di sini. Boleh reactionnya tepuk tangan kali ya, melihat antusiasmenya nih pada malam hari ini. Kakak-kakak menyempatkan hadir malam minggu loh, ini keren sekali, Masya Allah. Baik, terima kasih atas reactionnya. Oke, kita foto dulu kali ya sebelum memulai acara. Eh, boleh dibuka on cam ya, kita mau foto dulu ya. Teman-teman, Mbak Grace mohon tolong dibantu. Baik, di screenshot dulu ya. Oke, aku hitung Baik. ya. Satu, dua, satu lagi. Satu, dua, tiga. Dah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Grace. Sama-sama Mbak Cici. Nah, oke. Kita masuk nih ke acara intinya. Tapi sebelum itu, saya ingin membacakan CV terlebih dahulu nih. Dari pemateri fasilitator kita yang the best banget pokoknya. Boleh ditampilkan Mbak Grace CV-nya? Baik, teman-teman. Ini adalah acara inti nih yang udah sangat nantikan. Nah, pada malam hari ini kita belajar dan berdiskusi bersama nih, bersama fasilitator yang telah berpengalaman dalam membimbing persiapan uji kompetensi NARS. Izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Nama fasilitatornya Nurse Arif Hidayatullah, MKep SPKMB, Viva Fiswa. Baik, pendidikannya wow. Ini keren sekali. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 telah menyelesaikan pendidikan spesialis keperawatan medikal bedah di Fakultas Universitas Indonesia Maju. Kemudian pengalaman kerjanya juga sangat banyak nih. Bekerja di klinik imunologi, kesehatan, reproduksi, bekerja di rumah sakit haji dari tanggal 16 Januari sampai tahun 2023. Kemudian ada riwayat pekerjaannya nih, direktur nih sekarang KPRJ Hidayatullah Medika Depok sampai dengan sekarang, dosen tetap Universitas Indonesia Maju dari 2023 sampai dengan sekarang, serta organisasinya juga nih teman-teman. Beliau menjadi surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan atau LAFKI, International Society for Quality in Healthcare atau ISQA, dan sempat menjadi Ketua PPNI DPK RS Haji Jakarta periode 2021 sampai 2023. Pelatihannya juga sangat banyak nih teman-teman. Pelatihan hipnoterapi, pelatihan pekertip, pelatihan leadership skill, dan yang terakhir pelatihan pemeriksaan dan analisa EKG. Kemudian ada
pelatihan penelitian beliau yang sudah banyak sekali beliau melakukan penelitian. Yang terakhir itu The Effect of Diabetic Food Management Education Through Artificial Media on the Quality of Life of Diabetes Mellitus Patient and the Internal Medicine Poliklinik of Fatmawati Hospital RSUP Fatmawati tahun 2025. Beliau juga sebagai penulis buku, salah satunya adalah buku asuhan keperawatan gangguan saraf atau EGC, perawatan kanker Getpress Indonesia, dan yang terakhir keperawatan medical bedah oleh Sonpedia. Pengalaman narasumber nih, pengalaman fasilitator kita pada malam hari ini juga cukup cukup banyak ya teman-teman, serta banyak sekali penghargaan yang didapati oleh beliau. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke acara intinya. Alhamdulillah, Nurse Arif sudah berada di tengah-tengah kita semua. Selamat malam, Nurse Arif. Apa kabarnya pada malam hari ini? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga Nurse Arif selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbagi ilmu nih kepada kita semua. Nah, sebelum kita mengisi materi, mungkin ada Nus Arif berkenan memberikan sedikit nih motivasi kepada teman-teman yang sedang memperjuangkan atau mempersiapkan UKOM nanti. Boleh, Nus Arif? Ya, baik. Intinya sebelum masuk ke materi, ya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada malam hari ini ya, karena sudah meluangkan waktu eh, berjuang untuk menggapai UKOM ya. Pastinya seperti itu. Mau yang mungkin teman-teman yang dari mahasiswa reguler mungkin ya, ataupun teman-teman yang ekstensi ya. Niatkan malam hari ini untuk bisa menerima ilmu ya, mungkin tidak hanya pintar, tetapi memang UKOM ini membutuh trik ya. Butuh trik bagaimana caranya kita mengerjakan UKOM ini nanti dengan mudah. Seperti itu mungkin Mbak Citra, Kak Citra. Baik, terima kasih ya, Nes. Baik, teman-teman, tanpa mengurangi waktu lagi, mari kita simak pembahasan soal UKOM yang akan dipandu langsung oleh Nurs Arif. Kepada Nurs Arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share ya terkait dengan materi pada malam hari ini. Mau dibantu, Kak Citra, apakah udah bisa dilihat materinya? Sudah, Pak. Pak. Ya, ya. Jadi ini merupakan rangkaian webinar Bimbel Ukom yang batch kedua ya. Harapannya kegiatan ini dapat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa Indonesia. Artinya bagaimana kita dalam menyiapkan ya. Nah, eh tak kenal maka tak sayang ya. Tadi sudah sampaikan oleh Kak Citra ya. Tak kenal maka tak sayang. Setuju ya semuanya ya. Tak sayang maka tak cinta. Mungkin ini ceritanya jangan terlalu kaku lah ya. Mungkin ya kita mungkin bisa sambil membuka mic aja. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Setuju semua ya. Oke, kemudian tak cinta berarti apa dong yang muncul setelah ini kalau tak cinta? Ayo, apa kira-kira? Siapa yang mau memberikan tebak-tebakan? Bu Linda apa Bu Linda? Mau jawabnya Bu Linda? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka, ayo, tak cinta maka tak muncul rasa berbagi. Jadi artinya kegiatan yang diadakan Hilensa ya Kak Citra malam hari ini pasti kita ada rasa sayang ya, ada rasa cinta pada teman-teman semua ya. Mungkin belum saatnya UKOM mungkin bulan besok, mungkin ada yang nunggu berapa bulan. Tapi kita udah jauh hari sudah mengenal ya, sudah ya kalau sudah mengenal jauh-jauh itu insya Allah nanti akan diberikan kemudahan seperti itu ya. Oke, tadi saya sudah dikenalkan oleh MC pada malam hari ini dan mungkin kalau teman-teman yang berasal dari Indonesia Maju mungkin sudah kenal dengan saya ya. Oke, coba kita mau sebelum masuk ke UKOM, ke materi pembelajaran, ini harus konsen dulu nih ya. Jangan sampai gara-gara malam minggu ya. Coba mungkin eh, ada nggak nih yang lagi ngikutin ini sambil di dampingi oleh siapa gitu. Jadi harus bisa menebak dulu ya. Coba ditebak yuk, silakan. Boleh diisi di kolom chat.
Yuk, ramaikan yuk kolom chatnya yuk. Tebak nih, kira-kira gambar apa ya? Bisa ditebak apa nih yang dimaksud dalam tebak gambar ini? Boleh diisi di kolom chat atau mau bersuara juga boleh. Pengen kita malam ini belajar dengan rileks aja ya, santai. Ayo, silakan isi di kolom chat. 10, Mas 9, pada malu-malu nih. 9, Fokus. Apalagi, ayo, 8, apalagi. Fokus. 7, Ayo 6, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang menyatakan fokus, atau yang Fokus. menyatakan fokus ya Kak Citra, terus apa lagi tuh jawabnya? Ada Iya. yang bilang Pak Lus. Fokus sih, Pak. Fokus apa nih, Nah, Pak? jadi Kalimat yang baru yang nih, saya yang baru benar apa dengar. dong yang benar nih? Yang benar adalah Baklus, Pak. Pak Mr. Lut. Ya Baklus. sengaja ya. Berarti yang benar siapa ini di sini? Ada Kak Grace, ada Pak Wiono, Pak ya. Yono, Kak Nah, Prisya. ada Siapa nih? Kak Bu Nahda. Kusum ya. Ya, jadi memang inilah seberikan gambaran. Artinya terkadang soal itu menurut kita ini ternyata bukan gitu ya. Nah, jadi butuh memang tidak bisa dipungkiri berarti kita butuh konsentrasi ya. Nah, kalau kita nggak konsentrasi akhirnya seolah-olah terkecoh nih. Oh, ini ada jalan gitu kan misalnya. Jadi kita seolah-olah fokus gitu ya. Padahal bukan itu yang diminta. Baik. eh Tadi mungkin sekilas ya saya berikan gambar sebentar karena kebenaran fasilitatornya adalah yang owner dari Hilensa ya. Setidaknya mungkin ada beberapa slide saya sampaikan sedikit dulu dari Hilensa. Mungkin ada yang bingung juga gitu ya. Jadi Hilensa ini merupakan salah satu dari unit usaha di bawah Yayasan Hidayatullah Medika di sini. Dan ini kami sudah memiliki izin, baik itu penyelenggaraan kegiatan diklat, kemudian bimbingan belajar ya, kegiatan-kegiatan klinik dan semuanya. Nah, jadi keberadaan Hilensa ini kami buat ya dengan teman-teman, salah satu dengan Bapak Nas Deni yang merupakan Kaprodi dari Stikes Fatmawati ya. Jadi keberadaan Hilensa ini semoga nantinya bisa bermanfaat ya buat teman-teman perawat, bidan dan kedokteran ya. Nanti ke depannya dan ini bisa menjadi pusat bimbingan belajar UKOM yang mungkin tujuan kami adalah memastikan teman-teman siap ya, siap menghadapi perang melawan soal-soal hukum ya. Kenapa saya bilang perang? Kalau nggak ada persiapan kita nggak bisa taklukkan gitu ya. Jangan merasa gengsi, ah gampang soalnya pinter. Tidak butuh pinter ya. Yang penting bagaimana caranya kita bisa memiliki cara ya, cara. Makanya bedanya bimbel sama yang nggak bimbel mungkin teman-teman udah pernah pengalaman waktu SMA ya kan. Kalau di secara pembelajaran di bangku kuliah mungkin mengerjakan sesuatu bisa jawabannya sama dengan cara bimbel, tapi waktu gitu ya, waktu mungkin ada rumus pendek, rumus singkat gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi apa kenapa masih harus mengikuti bimbingan belajar ya, salah satu dengan Hilensa. Nah, ini ya kami memberikan sebuah keunggulan dari Hilensa, pasti kami memberikan tryout ya. Mungkin banyak lembaga-lembaga lain tapi tanpa ada tryout ya. Kami memberikan tryout ini supaya memberikan gambaran. Dan tryout ini kami buat sedemikian rupa sehingga ini menyamakan ya hampir 90% sama dengan tampilan UKOM aslinya. Jadi nanti teman-teman pada saat ujian sesungguhnya sudah terpapar di mana bentuk layar dari tryout-nya ya UKOM-nya, di mana tombolnya itu udah hampir mirip sekali ya. Kemudian kami buat media pembelajarannya ini mungkin akan lebih mudah dipelajari, dipahami gitu ya. Nah, ini beberapa yang menjadi pemateri utama kami ya di dalam fasilitator karena di dalam keperawatan ini nanti akan ada kurang lebih 10 materi ya. Jadi nanti ada saya sendiri ya, kemudian ada Bapak Nestomi yang merupakan kaprodi dari Universitas Nasional, mereka nanti ahlinya di keperawatan gawat darurat. Kemudian Ibu Nes Amelia Ganevianti ya, VSD ini dia dari Universitas Pajajaran. Ya, kemudian Bapak Nes Muhammad Robi Fajar ini dari Universitas Binawan, ya, kemudian Ibu Sangka Stella dari Indonesia Maju yang ini masuk dalam materi manajemen ya. Kemudian Bapak Nes Solehudin juga sama dari Indonesia Maju.
Kemudian Bapak Nes Deni Prasetyo dari Kaprodi Stikes Fatmawati, ini nanti fokus di bidang KMB dan keperawatan gawat darurat. Kemudian Ibu Nes Irma Herliana, ini merupakan untuk materi komunitas dari Indonesia Maju. Bapak Nes Agus Purnama, ya SPKMB ini dari untuk materi KMB dari Indonesia Maju. Kemudian Bapak Nes Casman, ini dari Universitas Brawijaya, ya untuk keperawatan anak. Kemudian Ibu Nes Aprina untuk maternitas dari Indonesia Maju. Ibu Nur Eni Lestari, SPAN, ini dari Indonesia Maju, fokus di keperawatan anak. Kemudian Bapak Nes Stefan Sitorus, ini sama ya di KMB. Kenapa KMB ini diperbanyak? Karena memang komposisi soal itu lebih banyak nanti KMB dan KGD. Ya, sehingga nanti teman-teman perlu bagaimana memahami ya komposisi dari soal-soal KMB dan KGD. Kemudian Bapak Nes Stefan Sitorus itu dari Universitas Muhammad Tamrin ya. Kemudian Bapak Dr. Nes Eryono Budi Wijaya SKEP, MKEP, SP Keperawatan Jiwa. Ya, sebelumnya beliau di Petran ya, Petran Nasional, dan kemudian Bu Nes Aprilia Diana Prawesti dari Universitas Indonesia yang terakhir ya, seperti itu. Baik, mungkin ini sebagai gambaran terkait dengan Hilen saya fasilitatornya. Saya awali dari sini dulu ya, sebagai pemicu buat teman-teman semua. Kita belajarnya nyantai aja lah ya, nggak usah terlalu ini. Penting dapat diterima ya. Orang yang sukses itu memang orang yang akan siap untuk belajar dari kegagalan ya. Pasti kita sudah memiliki cerita di balik pembelajaran kita sebelumnya atau mungkin pengalaman kita di sebelumnya ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau belajar dari kegagalannya. Ya, artinya untuk bisa bangkit sukses tidak ada semua orang tuh yang mulus, pasti akan ada lika-liku perjalanan ya. Mungkin yang dulu mau kuliah mungkin tersendat-sendat, sempat berhenti, akhirnya bisa juga mencapai. Nah, sekarang adalah akhirnya gitu. Dan sampai kita udah berada di fase akhir nurse, tapi kita juga tidak bisa menyelesaikan satu tahapan penting di mana tahapan penting ini merupakan goal akhir. Kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan UKOM, ya ibarat mau mobil itu nggak punya SIM gitu ya. Nah, nanti setelah kita UKOM, setelah kita lulus berarti kita baru bisa mendapatkan STR dan nanti baru bisa ngurus surat izin. Artinya, kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan STR dan SIP, berarti ini tidak bisa bekerja secara legal. Ya, kalaupun ada yang mau pekerjakan, berarti Anda ilegal kan gitu ya. Itu yang jadi harapannya dengan mengikuti materi ini teman-teman disiapkan menanamkan dirinya. Sehingga perlu apa untuk menggapai ini supaya kita tidak gagal dalam menghadapi itu? Kita butuh komitmen. Setuju ya? Butuh komitmen. Nah, butuh komitmennya memang perjuangannya luar biasa. Harus komitmen mendisiplin waktu, menyiapkan untuk belajar, ya, sehingga kita akan tanamkan diri kita, ya. Nah, malam ini saya mengharapkan teman-teman, rekan-rekan, sahabat Hilensa untuk menghadirkan dirinya. Menghadirkan dirinya seperti gelas yang kosong yang siap untuk diisi, ya. Jadi kalau cuma hadir malam ini hanya ikut mendengarkan saja atau mungkin yang penting ikut tapi nggak fokus itu nggak akan bisa maksimal gitu ya. Jadi diharapkan ayo siapkan dirinya sehingga dapat memahami atau banyak mendapatkan pembelajaran dari materi kita pada malam hari ini. Nah, kita setiap orang pasti memiliki learning style ya. Ada yang metode pembelajarannya adalah dengan secara visual ya. Ada yang dengan cara auditori, ada yang dengan cara kinestetik ya. Sehingga kita kalau ada orang yang memang kitanya belajarnya lebih gampang dengan cara auditori. Ya, pernah ya kita melihat teman kok dia bisa ya belajar walaupun sambil dengerin musik gitu contohnya. Nah, ini kita nggak bisa paksakan di diri kita kalau bukan kita masuk kategori auditory learner gitu ya. Nah, ada juga yang visual. Ada orang yang kalau visual dia lebih mudah belajarnya. Mungkin kalau praktikum mendengar melihat demonstrasi, simulasi, dia lebih gampang gitu. Ya. Ada lagi yang kinestetik yang mungkin dia bisa menggabungkan atau dengan cara sambil bermain gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman untuk memahami diri masing-masing. Oh, saya kategori mana sih? Apakah saya kategori itu visual ya atau mungkin auditory contohnya?
ya, atau melakukan dengan cara kinestetik, silakan gitu. Sehingga teman-teman dapat menyiapkan dirinya melalui sesuai dengan masing-masing seperti itu ya. Nah, malam ini ayo kita tanamkan diri kita, kebersamaan kita. Saya tahu teman-teman mungkin ada yang berada dalam satu kampus ya. Ini saya lihat ada dari Universitas Muhammadiyah Jakarta salah satunya ya. Yuk kita siapkan diri kita ya. Kita memiliki mimpi, harapannya tanamkan diri kita bahwa saya ikut ujian kompetensi cukup sekali aja. Ya, jadi bayangkan rasanya kalau kalian nanti ikut UKOM tapi nggak lulus, aduh luar biasa itu rasa sedihnya. Nah, mulai sekarang makanya tanamkan bahwa saya mengikuti UKOM sekali putaran lulus itu ya, sehingga nanti setelah itu udah bisa kalau yang reguler mungkin langsung bisa cari kerja gitu ya. Cuma buat kakak-kakak yang mungkin yang dari jalur ekstensi, yang mungkin kebutuhan untuk di rumah sakit, mungkinnya naik pangkat dan semuanya gitu. Oke, tanamkan diri kita bahwa aku pasti bisa. Ya, kamu juga pasti bisa. I can do hard thing ya. Jadi harus kita pastikan bahwa kita akan menyiapkan ya, bahwa segala sesuatu kita siapkan walaupun itu mungkin agak berat ya. Oke, baik teman-teman semua, sahabat di Lensa, perlu saya berikan gambaran bahwa gambaran UKOM ya, UKOM keperawatan yang merupakan uji kompetensi nasional keperawatan. Kita akan nanti, teman-teman nanti akan diberikan waktu pengerjaan itu 180 menit. Berarti kurang lebih selama 3 jam. Ya, nah 3 jam ini bayangkan ya, teman-teman mungkin ujian paling lama berapa jam sih? Ya, kalau biasa di kampus paling cuma 1 jam setengah gitu ya, atau tergantung dari ininya. Ini 180 menit, berarti ada 3 jam. 3 jam ini kita benar-benar fokus dengan materi, dengan soal. Jadi kalau kita nanti mungkin kondisi fisik kita nggak kuat ya, atau mungkin banyak faktor lah ya, sehingga ini butuh banget bahwa bagaimana fisik kita sehat. Jadi nanti pastikan menjelang UKOM tuh pastikan kondisinya fit ya. Bayangkan kalau mengerjakan soal dalam keadaan kondisi sedang demam, berarti kan kita harus butuh nih jaga makanannya, ya, jaga kondisi kebugarannya. Ya, jadi yang namanya perang melawan soal berarti harus siap semua gitu. Jangan cuma datang hadir duduk ya, kalau dari hudud duit untung-untungan, kalau bisa jawab ya jawab gitu kan. Nah, dengan 180 menit kita pastikan ya. Nah, terkadang dalam mengerjakan soal selama 3 jam ini, artinya bisa jadi trouble. Nah, trouble itu kalau trouble-nya dari penyelenggara itu aman. Misalnya nanti pada saat berjalan waktu 60 menit, tiba-tiba ada kendala, terputus koneksi. Itu akan aman, karena nanti akan ada penambahan atau penggantian waktu dari penyelenggara. Artinya misalnya kalau nanti di teman-teman diadakannya misalnya di kampus UI misalnya, atau dapatnya di mana, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman yang salah, nggak ada cerita. Jadi jangan sampai nanti apa ya, salah ya, salah. Kadang ada kejadian dia merasa udah selesai nih, ya udah selesai gitu kan. Dikira dia cuma ada 100 soal gitu, dia udah selesai, ada dia santai. Ini orang pada belum selesai, kenapa pada sibuk sementara saya udah selesai gitu. Ternyata dia nggak tahu kalau soal itu belum belum berakhir gitu. Jadi makanya harus sadar diri, lihat di tampilan layarnya ya. Kemudian gambaran soal itu dari 180 soal itu nanti semuanya adalah pilihan ganda. Jadi tidak ada esai. Ya, semuanya pilihan ganda tapi berbasis kasus gitu. Sehingga kenapa kita dari Hilensa mengadakan kegiatan ini supaya teman-teman tuh sudah mulai terpapar gitu loh. Ya, sudah mulai terpapar bentuk gambaran soal. Dan pilihannya bagaimana? Pilihannya ada 5 pilihan. Ada pilihan A sampai dengan E ya. Jadi nanti harus dipilih gitu ya, harus dipilih. Kemudian metodenya bagaimana? Metode ujiannya CBT ya, jadi computer based test. Jadi berdasarkan komputer dan itu ketat sekali. Jangan harap ya, mungkin kalau di kampus masih ada yang bisa yang nyelonong masih naruh handphone di bawah celana atau gimana, ini nggak bisa. Jadi nanti benar-benar ada detektornya ya. Jadi nanti security dikerahkan, dicek semuanya. Jangankan apa, yang jam aja nggak boleh dibawa masuk ya. Yang boleh bawa masuk tuh hanya apa? Tidak ada ya, jadi cuma semuanya disensor di luar semua, termasuk minuman nggak boleh masuk. Ya, semua dikawal, sampai nanti kencing pun dikawal keluar juga. Jadi nggak ada mau pura-pura mungkin mau ke kamar mandi, tetap diawasin seperti itu ya. Kemudian nanti masalah penilaian, jadi penilaian itu tidak ada pengurangan nilai. Jadi dari 180 soal, ya, jadi kalau 180 soal ada 180 menit, berarti teman-teman ngerjain satu soal itu 1 menit, gitu gambarannya, ya. Nah, dari 180 soal ini tidak ada pengurangan nilai. Jadi intinya, teman-teman harus mengerjakan, ya. Jadi sahabat Hilensa harus menyelesaikan semua soal tadi semuanya. Jadi nggak boleh, aduh aku nggak bisa nih.
Jadi tetap harus diisi. Moga-moga mungkin keberuntungan ya. Mungkin ada soal yang nggak paham gitu. Makanya nanti ada teknisnya gitu ya. Oke, kemudian yang perlu saya bahas area materi ya. Jadi materi ujian yang diujikan itu dari semua keperawatan. Jadi ada keperawatan medikal bedah, ini porsi terbanyak ya. Jadi KMB ini porsi terbanyak. Kemudian keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis, maternitas, anak, jiwa, komunitas dan keluarga, gerontik, manajemen ya. Terus kemudian memasukkan unsur pasien safety ya, kemudian etik aspek legal dan promosi kesehatan dan komunikasi terapeutik. Inilah soal-soal yang nanti akan yang diujikan di dalam UKOM nanti ya. Nah, ciri-ciri soalnya seperti apa? Jadi soalnya itu eh, semuanya berbentuk narasi ya. Jadi berbentuknya vignette, kasus pasien, dia menyampaikan identitas, menyampaikan keluhan, menyampaikan riwayat, sehingga kita nggak boleh terjebak. Bayangkan 180 soal kita membaca narasi. Jadi kalau teman-teman nggak pernah mengikut bimbel UKOM, ini akan kaget gitu ya. Jadi jangan berpikir udahlah gampang ya, harus disiapkan karena punya strategi dalam mengerjakan soal. Kemudian data objektif ya, nanti terlihat ada gambar data objektif, baru nanti ketemu dengan pertanyaan. Pertanyaan itu bagaimana? Kita harus bisa. Apa bentuknya itu kalau nggak dia misalnya tindakan yang paling bagus atau intervensi yang paling tepat, ya kemudian prioritas ya bisa melihat nanti bentuknya mungkin evaluasi atau bisa jadi dia berkaitan dengan diagnosis perawatan dia seputar itu aja. Nah, berdasarkan tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan itu yang 60% itu di posisi sedang. Makanya kita mungkin harus memastikan yang posisi 60% ini harus bisa kita taklukkan. Ya. Kemudian 20% posisi sulit dan yang mudah itu ada 20%. Ya gitu. Nah sehingga nanti yang perlu teman-teman pastikan harus bisa memahami soal itu ada fokus kata kunci. Ini kira-kira apa sih yang dimaksud dalam soal ini? Nah, itu harus dipegang kata kuncinya. Bisa jadi prioritas, bisa jadi apa yang pertama, apa yang menjadi segera seperti itu ya. Kemudian tetap selalu berprinsip dengan konsep ABCDE. Airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Ini tetap menjadi urutan dalam menyelesaikan soal. Kemudian apalagi kebutuhan Maslow, ya tetap itu menjadi kita pegangan. Artinya mengacu kepada kesini dalam mengerjakan soal dan pasien safety, ya nanti berkaitan dengan keselamatan karena saat ini adalah pasien center care, ya. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ingat bahwa satu soal itu 1 menit. Nah, jadi udah punya bayangan nih latihan. Kalau terbiasa dengan latihan satu soal 1 menit, berarti aman gitu ya. Nah, jangan sampai nanti boro-boro udah baca soalnya narasi, udah butuh berapa menit gitu ya. Nah, sehingga harus punya trik tersendiri gitu. Nah, bila ada satu soal yang mungkin menurut kita terlalu lama, ya jadi jangan terlena dengan satu soal tersebut. Pindah ke soal berikutnya. Ya, jadi nanti teman-teman itu kalau udah ngikutin TO kemarin, udah dapat gambaran. Oh, ini saya ragu-ragu. Boleh dilewatkan atau dijawab tapi dengan berikan warna nantinya ya. Sehingga nanti kalau yang ragu-ragu itu masih bisa kita ulang kembali ya. Nanti untuk diceknya. Oke, itu untuk gambaran. Nah, berikutnya, bagaimana kita memastikan dapat menjawab soal ini dengan mudah ya. Pertama yang menjadi perlu saya berikan trik dulu. Biasakan dalam mengerjakan soal ya soal dari UKOM itu, teman-teman baca pertanyaannya dulu. Ya, jadi jangan baca soal itu dari atas, tapi mana pertanyaannya. Terkadang soal itu panjang narasi ternyata yang diminta cuma sepele gitu. Jadi kata kunci pada saat membaca soal UKOM, mulai dulu dari pertanyaan. Ini apa sih yang mau diminta? Itu dulu ya. Oke, kemudian segera cari kata kunci. Ya, teman-teman udah terbiasa membaca soal sepintas. Oh, ini loh kata kuncinya, ini loh. Jadi udah ketemu. Sehingga nanti lebih mudah dikaitkan dengan soal tadi. Ya, jadi ingat tadi apa sih pertanyaannya gitu ya. Kemudian tentukan masalah utama pasien. Jadi dalam kasus kita udah memilih, oh ini loh masalah masalah utamanya. Tadi jangan lupa berfokus kepada ABCD tadi ya dan kemudian Maslow, baru nanti kita akan fokuskan kemana titiknya kira-kira tadi. Nah, yang jadi sering menjadi kesalahan dan ini menjadi penyebab gagalnya kelulusan di dalam UKOM. Satu apa? Terjebak dalam memilih jawaban yang benar, ya, tetapi bukan prioritas. Jadi nanti
Pada saat ketemu dengan soal hukum, jawaban itu terkadang benar semua. Nah, kalau jawabannya benar semua, berarti kan kita harus berpikir mana yang menjadi prioritas, mana yang paling benar di antara lima, gitu loh. Kan nanti pilihannya lima. Nah, di situ harus butuh kita harus bisa memilih mana yang kita akan singkirkan. Oh, ini loh jawaban yang paling utama, ya. Kemudian apa tadi? Tidak membaca kata kunci dengan teliti, sehingga baca soalnya diulang lagi, ulang lagi. Nah, itu juga ya. Kemudian tidak menggunakan konsep ABC tadi. Tidak menggunakan konsep Maslow, kebutuhan Maslow ya, dan tidak berfokus kepada pasien safety ya. Kemudian tidak terbiasa mengerjakan soal kasus. Oh, biasanya kalau di kampus diberikan soalnya mungkin bentuknya hanya apa pertanyaan saja ya. Misalnya, apakah yang dimaksud ini itu tidak ada. Jadi pertanyaan yang nanti ditampilkan dalam UKM itu semuanya berbentuk narasi ya. Ada piknet Yang itu mau yang duduk. tampilan mungkin lebih lebih pendek ya. Kemudian intinya butuh latihan. Coba teman-teman bayangkan, seorang atlet dia bisa menang itu karena latihan. Sama dengan kita juga nanti. Teman-teman yang sudah terbiasa mengerjakan TO Ukom, mengikuti bimbel, ini akan lebih terbiasa. Sehingga nanti pada saat ketemu soal, ah ini mah gampang gitu ya. Oke. Jadi saya simpulkan apa yang menjadi 10 langkah sebelum kita bahas masalah soal ya. Kenapa ini kami ulang lagi? Mungkin kemarin dari pemateri sebelumnya dari Pak Denny sebagai fasilitator yang pertama ini sudah menyampaikan, tetapi mungkin teman-teman perlu saya ulang kembali ya. Mungkin ada juga yang baru bergabung pada malam hari ini. Pertama, apa tadi? Ingatin yang harus kita siapkan, kenali medan perang ya. Jadi nanti misalnya eh siapa nanti? Misalnya Mbak Nia ya, Mbak Nia nanti pada saat di apa namanya diumumkan atau dapat pemberitahuan misalnya ujiannya di Universitas Indonesia misal contohnya ya. Nah, sehingga teman-teman harus paham dulu di mana sih posisi kampusnya, itu harus tahu dulu gitu. Jadi menyiapkan dirinya. Ya, kemudian siapkan kisi-kisi tadi seperti apa, ikutlah bimbel untuk mengenal tadi. Kemudian tadi baca kasus dengan tenang ya, dengan kepala dingin, jangan gerasak gerusuk ya. Udah harus paham dulu. Makanya tadi ingatin kata kuncinya, baca soal dulu. Kemudian fokus pada apa yang ditanyakan. Ya, fokus pada apa yang ditanyakan. Narasi itu panjang, banyak dia padahal nggak bermakna. Yang makanya tadi ingat fokus ke pertanyaan. Ini pertanyaan mau ngapain? Nah, jadi nanti jangan terjebak dengan info tambahan. Itu sengaja dibuat dikecohkan seperti itu ya. Kemudian nanti akan ketemu ya dengan kondisi soal di mana jawabannya mirip gitu atau benar semua. Nah, di sini kita butuh strategi nih. Ya, butuh strategi gimana caranya dari 5 jawaban tadi kita akan pilih mana yang paling paling benar. Nah, di sini harus strategi. Jadi jangan sampai nanti dikosongkan atau tidak dijawab. Ya, moga-moga nanti ada satu soal yang kita anggap itu paling sulit ya dengan mungkin kondisi kita lagi fokus sehingga itu bisa kita jawab dengan baik ya, dengan benar. Kemudian ada beberapa kasus yang nanti harus ingat rumus prioritas perawat. Mungkin nanti dalam ada soal hitungan, ya ada juga biasanya. Misal contoh kasus, misalnya obat, itu berarti ingat hal-hal seperti itu ya. Kemudian waspadai ada jebakan Batman. Nah, ini hati-hati nih. Jadi terkadang ada soal itu yang mungkin tadi ya, oh, narasinya panjang, tapi yang diminta pendek gitu. Atau seolah-olah kita terkecoh dengan apa yang diminta dalam narasi ya. Jangan lupa, ingat di tampilan layar itu di sebelah kanan pojok atas itu ada waktu. Jadi teman-teman harus lihat waktu, jangan terlena ya. Jangan terlena tadi ingat ada berapa batasan waktu yang tersisa. Jadi dengan tahu batasan waktu yang tersisa ini kita punya target. Oh, saya udah mengerjakan berapa soal. Ya, sehingga nanti jangan sampai PD misalnya ngerjakan 50 soal pertama, ternyata yang berikutnya nggak habis waktunya sehingga akhirnya diklik-klik asal sembarang. Nah, jadi harus bisa memanage waktunya ya. Kemudian kekuatannya harus latihan. Ingat segala apapun kalau kita udah menyiapkan dari jauh hari, berulang kali itu akan yakin ya. Tidak ada ya kita setuju ya. Jadi kalau usaha itu pasti ya artinya keberhasilan kita itu pasti akan selurus dengan apa berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan ya. Ingat kita jadikan diri kita orang yang memiliki percaya diri ya, memiliki mental yang baja, berpikir positif ya, pikiran yang harus tenang. Makanya tadi pada saat menjelang hukum, udahlah ya, yang mungkin lagi pacaran udah lepas dulu lah nantinya ya. Misalnya jadi harus fokus nih ya, fokus jangan sampai nanti mikirin pacarnya. Siapa ini contohnya ada Maya di sini, misalnya Maya lagi pacaran nanti malah putus gara-gara mau hukum jadi
melebuyar pikirannya ya. Jadi nggak usah mikirin itu dulu, biar fokus mengerjakan soalnya ya. Jadikan UKOM ini sebagai momentum untuk membuktikan bagaimana kita akan hebat ya. Oke, kita akan masuk ke beberapa gambaran soal UKOM. Ingat nanti gambaran soal itu akan seperti ini kurang lebih ya. 65-75% itu akan membahas asuhan manajemen asuhan. Jadi narasinya panjang nih dan ini mayoritas yang mengisi dari soal. Kemudian pengembangan profesional itu ada kurang lebih 15%. Ada soal-soal terkait dengan pengembangan profesional ya dan ada berkaitan etik legal pekan budaya itu sekitar 25%. Jadi memang yang paling banyak itu adalah asuhan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dalam proses stase nurse ini diikuti dengan baik ya insya Allah menyelesaikan soal itu gampang. Karena merupakan pekerjaan kita sehari-hari berdasarkan SOP ya prosedural yang memang sesuai standar ya. Jadi tadi ingat strategi pembelajarannya kita harus memastikan ya nanti harus paham dengan udah harus memahami algoritma, guideline yang kita akan lakukan dalam penanganan di area keperawatan, kemudian sering-sering mereview kembali prosedur-prosedur tindakan keperawatan ya. Terkadang sepele ini kalau melakukan misalnya melakukan perawatan WSD itu seperti apa sih? Nah, mau nggak mau teman-teman harus baca SPO-nya. Karena terkadang soalnya setelah melakukan ini, apa berikutnya? Seperti itu bentuk soalnya. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa paham dengan SOP, akan bingung menjawabnya, gitu ya. Jadi harus sering-sering mereview prosedur-prosedur tindakan. Kemudian pelajari fokus ya, fokus pada diagnosis keperawatan ya. Jadi proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Jadi teman-teman harus memahami ini soalnya kemana nih? Apakah pengkajian, apakah ke intervensi, apakah ke evaluasi ya. Jadi harus bisa menempatkan di situ. Kemudian sering-sering untuk melatih kemampuan untuk menganalisis. Ini kata kuncinya apa sih soal ini gitu ya. Kemudian sering latihan soal untuk membiasakan konsentrasi. Ya, mengerjakan soal dalam 3 jam tanpa berhenti. Berarti kan butuh. Ya, kadang hal sepele, posisi duduk aja. Posisi duduk ini serba salah nih. Aduh, pengennya ada yang mijitin ya. Bayangkan 3 jam pegel banget tuh kan. Belum lagi lehernya gitu ya. Belum lagi lehernya. Kemudian fokus pada kelemahan ya. Oh, saya tuh kalau tentang keperawatan jiwa, saya kurang nih gitu. Nah, sehingga kita harus bisa mencari strategi gitu ya, menjadi strategi di mana materi-materi lainnya harus kita pastikan harus kuat ya. Bukan berarti yang ini tidak kita pelajari ya. Kita belajar cuma mungkin yang lain harus kita tingkatkan ya. Targetkan minimal benar 100 soal. Jadi kalau ada di situ ada 180, minimal kalau udah benar 100 relatif itu udah ada angka aman ya, udah lumayan aman. Jadi prinsipnya itu yang harus ditargetkan. Jangan sampai nilai di bawah 100 ya. Karena penilaian UKOM ini teman-teman tuh mendapatkan nilai itu nanti ada juga nilai tambahan dari universitas ya seperti itu. Dan pastinya jangan lupa berdoa. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Saya boleh membuka, silakan teman-teman untuk mengisi di kolom chat ya atau bisa langsung langsung raise hand ya. Oke. Saya tidak membacakan soalnya. Silakan teman-teman untuk membaca, silakan untuk mengerjakan dulu. Coba langsung, silakan. Yuk, siapakah yang mau memberikan jawaban? Bisa di kolom Boleh atau raise tuh, hand. Kak Citra, kira-kira siapa ya? Adakah yang Boleh mau guys. kerjakan? Boleh raise hand atau chat di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Ingat Kira-kira tadi, berapa ingat nih? tadi yang tadi Ingat yang eh, tadi. kita sampaikan dalam membaca soal, jangan langsung ke narasi. Tapi bacanya ke sini dulu. Berapakah persen luka bakar? Oh, ternyata dari soal sepanjang ini yang diminta tuh cuma persentase luas luka bakar. Gitu, ya kan? Berarti nggak penting dong ini mau usia 37 tahun. Oh, paling nggak dewasanya ya. Jadi kalau di sini, oh usia 37 tahun berarti dewasa gitu ya. Jelasnya begitu ya. Kemudian apa di sini yang menjadi kata kunci? Apa coba dalam membaca kata kuncinya yang mana coba? Coba siapa yang bisa memberikan memberikan apa? Memberikan masukan dari narasi ini yang mana kata kuncinya? Ayo, Luka yuk. bakar di seluruh area kepala dan dada, Pak. Nah, oke. Jadi Wih, eh, keren. jadi yang mana kata kuncinya area luka bakar di seluruh area kepala dan dada. Jadi berapa dong? Berapa coba? Ada yang masih ingat? Ini menggunakan dewasa ya. Berarti ingat menggunakan apa kalau begini?
Menggunakan rumus, masih ingatkah? Kita gunakan rumus Welas. rule of nine. Oke. Nah, Rule jadi of ini nine. mau Oh nggak iya. mau teman-teman harus bisa mengingat nih. Nah, saya kasih gambaran supaya nggak lupa. Jadi memang ada soal itu yang seperti ini. Kalau begini kan berarti mau nggak mau harus paham ya. Nah, supaya ingat ya, supaya tidak lupa, mungkin melalui kita belajar malam ini bareng, teman-teman langsung nempel. Oh, kalau nemu soal begini, caranya bagaimana? Ingat aja ya, anak dan dewasa itu ya intinya kalau untuk area di area genital atau lapiter sini adalah 1%. Pembedanya di mana? Kan dia hanya bermain di angka 9, 18 ya. Kalau dewasa itu hanya 9 dan 18. Ingatin kata ininya angkanya 9 dan 18. 9 itu kepala. Jadi kalau 9 itu kepala, kalau dia hanya muka berarti separohnya gitu ngomongnya ya. Kemudian kalau dia bagian belakang berarti 9 gitu ya. Nah, kemudian badan. Badan itu bagaimana? Badan bagian depan 18, badan bagian belakang 18. Berarti kalau dia dada berarti hanya 4,5. Ya, ingatin kata kuncinya dewasa hanya 9 dan 18. Itu kata angkanya. Paham ya? Jadi bayangkan kalau di tangan berarti 9. Kalau di badan berarti 18. Kaki juga sama. Itu untuk dewasa. Nah, kalau anak, pembedanya di mana? Pembedanya dia di kepala dan di mana? Dan di tungkai. Pembedanya di situ. Di kepala dan tungkai. Ingatin, kepala sama kaki itu beda kalau buat anak. Kalau dewasa dari kepala tadi 9. Nah, kalau anak itu di 18 ya sama di bawah kalau kaki dewasa itu 18 kalau anak 13,5 ya jadi tadi bagaimana nilainya tadi di mana angka kasusnya di yuk di mana coba Salomita di mana tadi Salomita di area luka bakar area kepala dan dada kepala berapa kalau kepala berapa kepala Kepala 9. 9. kepala berarti 9 ya di area seluruh area kepala 9 sama dada berapa dada berapa Ada 9, Pak. 9 ya, karena 9 itu kan berarti bagian dari separuh dari badan bagian depan. Gitu ngomongnya ya. Jadi 9 ditambah 9 berarti sama dengan 18. Jadi cara mengerjakan soalnya seperti itu ya. Oke, siap-siap untuk soal yang kedua. Mohon langsung bisa raise hand ya atau bisa mengisi di kolom chat ya. Dibantu ya Kak Citra. Soal yang kedua berikutnya. Yuk, siapakah yang bisa mengerjakan soal ini? Ini masuk di soal di keperawatan gawat darurat. Kalau sudah menemukan jawabannya, boleh raise hand ya. Raise hand atau boleh keisi di kolom chat? Juga boleh. Juga boleh. Nanti kalau raise hand, berikan alasannya kenapa jawabannya itu. Ya, Pak ya, Arif ya. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa, nggak usah malu untuk takut salah. Oke, Kak Wirfa, ventricle tachycardy, Bu Putri, ventricle tachycardy. Adakah Putri. yang lain? Gampang ya? Oke, kita Oke. terus Kita, bungkus nih Kak Citra, dibungkus. kita keep dulu ya, Pak ya. Oke, kita bungkus ya. Oke. Jadi teman-teman menjawabnya ventricle tachycardy. Benar nggak? Benar nggak? Kita pilih berarti benar ya ventricle tachycardy. Jadi cara mudahnya bagaimana ya? Intinya gambaran EKG yang mengancam itu kan ada ventricle tachycardy, ada ventricle fibrilasi. Ingat saja, kalau ventricle tachycardy ya takikardi berarti dia bentuknya memang denyut cepat ya dan dia berbentuk seperti kalau dia fibrilasi dia hanya getar dia rumput ya jadi ini adalah ventricle takikardi. Oke, pinter ya kalau soal begini. Tetapi buat teman-teman yang nggak terbiasa ini akan perlu ada apa namanya harus dipahami gitu ya. Gimana gambaran ventricle tachycardy, mana yang ventricle fibrilasi. Oke, pinter. Kita berikan tepuk tangan dulu dong ya, karena teman-teman sudah memberikan respon yang positif sekali. Oke, berikutnya di soal berikutnya, siap-siap untuk menjawab ya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa bisa mengukur diri nih dari nanti bahasan soal kita ini. Oh, benar berapa gitu dalam menjawab soalnya ya. Oke, di soal berikutnya, waduh panjang banget ini, pusing bacanya, tapi ternyata sepele pertanyaannya. Yuk, silakan isi di kolom chat. Yuk, diisi yuk. Kolom chatnya ramein yuk. Kira-kira apa ya?
Tadi ya dikasih clue tuh sebelum kita masuk ke pembahasan soal. Yuk, dilanjut dulu Kak Citra. Clue-nya, clue-nya kita baca pertanyaannya dulu, baru narasinya. Kira-kira sudah ada yang mendapatkan jawabannya? Oke, sudah adakah yang Oke. mengisi di kolom chat? Pak, katanya Pak. Sebentar. Kata Kak Rizky, lagi. Yang lain? Wih, semua nih. Oke, sudah ada yang menjawab ya. Oke, jadi bagaimana kita dalam mengerjakan soal? Prinsipnya kita baca dulu ya. Ingat ya, tadi kata kunci triknya jangan terkecoh dengan soal yang sepanjang ini. Jadi langsung bacanya mulai dari sini dulu. Bagaimanakah perawat menjelaskan kondisi tersebut kepada keluarga? Berarti pertanyaan di sini adalah bagaimana perawat menjelaskan kondisi tersebut pada keluarga. Seorang perawat umur 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan asma bronkial. Pemeriksaan didapatkan data tingkat kesadaran. Ini menurut teman-teman yang mana sih kata kuncinya dari soal ini? Umur 40 tahun, dirawat di rumah sakit asma bronkial, ya, dan tingkat somnolen. Kemudian auskultasi kiri, paru rongki, dan paru kanan wheezing. Kemudian pada saat perawat melakukan suction nama anggota keluarga, pasien tidak menyetujui tindakan. Berarti mana dong kata kuncinya, kalimat kuncinya? Hah? Di kalimat yang terakhir, ya kan? Tidak yang terakhir di sini memastikan terus yang menjadi perhatian kita apa? Kondisi pasien yang mengancamnya yang mana? Ya, penumpukan lendir tidak akan mempengaruhi pernapasan pasien, benar atau enggak? Hah? Salah. Benar atau enggak? Salah. Salah, Pak. Salah. Bener atau Salah ya. enggak? Salah apa benar? Salah. Salah. Salah, Pak. Kemudian yang B, substance dapat membantu perubahan kesadaran pasien menjadi lebih baik. Benar nggak? Salah. Nah, Salah. Salah, Pak. Penumpukan lendir akan menyebabkan frekuensi napas menurun. Benar nggak? Salah, Benar? Pak. Salah. Salah? Penumpukan Salah, lendir Pak. akan menyebabkan frekuensi napas menurun pada tahap awal. Salah. Salah atau benar? Suction dapat membantu mengeluarkan lendir yang bisa dibatukan sendiri oleh pasien. Jadi sebenarnya ini suction dapat membantu mengeluarkan lendir yang bisa dibatukan. Ya, salah juga ya. Penumpukan lendir pada pasien tidak sadar dapat menyebabkan penyumbatan jalan napas. Oke, berarti kita bungkus jawaban yang benar adalah yang E ya. Nah, teman nanti Anda menemukan soal-soal begini, ternyata ada jawaban yang kita bingung. Ya, intinya teman-teman yang memang udah yakin salah langsung buang. Oke, eliminasi A, B yang salah, C yang salah. Nah, ternyata yang benar misalnya antara D dan E. Nah, dua inilah yang nanti kita akan perhatikan mana yang kira-kira lebih fokus ya atau lebih tajam atau lebih ke arah tadi, ke arah airway breathing-nya. Itulah yang kita utamakan ya. Jadi oke, jawabannya adalah yang benar adalah yang E. Oke. Yang E ya. Ya, berikutnya. Nah, kembali lagi nih soal yang mungkin sebelumnya pernah dibahas oleh Pak Denny ya. Ini sengaja saya ulang kembali untuk memastikan teman-teman sudah terbiasa. Karena ini masuk di dalam bagian berapa persen dari soal. Tolong dipantau, Kak Citra, di kolom chat apakah sudah ada yang menjawab. belum nih Pak untuk sementara. Oke, Ayo teman-teman, silakan. Adakah yang mau menjawab? adakah yang udah boleh raise Eh, hand, Ya, boleh ingat kemarin komen. kalau kita baca soal begini, ya, ini kan gampang ya, gampang sekali soalnya. Ini pertanyaannya kemana? Di manakah lokasi infak? Nah, berarti teman-teman hanya melihat, ya, melihat memastikan, ya, posisi jantung. Jadi kalau teman-teman memasang EKG itu di lead-nya, pahami itu saja. Coba kita baca soal ini, apa yang menjadi kunci dalam soal ini. Seorang laki-laki berusia 64 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada. Kita langsung nyambung nih, nyeri dada, cepat aja ya. Kemudian hasil pengajian mengatakan dada terasa panas skala nyeri 7. Ini baca cepat aja ya. Karena kita udah tahu di sini. Jadi nggak usah lama waktu di sini. Ini kita fokusnya di manakah lokasi infak. Berarti kan nggak ada hubungan ini ya. Kemudian
Frekuensi nadi 72 kali per menit, napas 20 menit. Nggak penting juga. Nah, ini yang paling penting berarti, kata kuncinya. Hasil EKG menunjukkan ST elevasi pada lead P3 dan P4. Itu yang menjadi kata kunci. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Eh, Rizky C, C, C. Kasusan C. Kasusan C. Oke, siapa lagi yang Yang mau lain, ayo C bangun lagi? C. Oke, C. Priscilia C. Oke, ingat yang perlu teman-teman pahami. Masih ingat ya? Oke, Bapak langsung tampilkan yang perlu di teman-teman pahami. Bayangkan ini adalah gambaran elektroda jantung, ya, gambaran pada kita lihat pada jantung. P1 P2, ya, P1 P2 itu merupakan gambaran dari septal, ya. P1 P2 merupakan gambaran dari septal jantung, ya. P3 P4 itu merupakan bagian dari anterior jantung. P5 P6 merupakan bagian lateral. Lihat aja gambaran jantung. Gitu. Jadi memposisikannya selalu membayangkan P1 P2 merupakan pada wilayah septum atau septal jantung. P3 P4 merupakan wilayah merupakan anterior jantung bagian depan, dan P5 P6 adalah pasangan pada wilayah lateral. Adakah yang masih ingat pasangannya P5 P6 siapakah leadnya? Ada yang masih ingat nggak lead lateral itu ada di lead apa saja? Hah? Ayo, apa coba? Silakan dijawab di kolom chatnya. Jadi kita pada saat ngerjain soal satu ini berarti kita udah paham nih. Soalnya ada berbentuk lanjutan. Ya, P5 P6 pasangannya siapa? P5 P6 yang merupakan bagian lateral jantung. Yuk, pasangannya adalah lead satu dan APL. Ini lihat. Jadi pasangannya P5 P6 pasangannya satu APL. Ya, P5 P6 satu APL, P1 P2, P3 P4, satu lagi apa? 23 AVF. Jadi 23 itu miliknya pada wilayah wilayah apa? Wilayah inferior. Jadi perlu teman-teman pada hafalkan pada soal ini, ya. P1 P2 merupakan pada wilayah septum atau septal jantung. P3 P4 merupakan pada wilayah anterior jantung. Hafalkan ya, ini soal pasti rata-rata masuk setiap tahun. Ya, karena yang kami bahas di dalam soal Hilensa ini merupakan gambaran soal yang terakhir diujikan dan ada kemungkinan diujikan, dan kami juga mendapatkan gambaran ya, karena ini kita juga banyak menjadi tim yang dalam membuat soal untuk diujikan dalam hukum ya, seperti itu. Jadi hafalkan P1 P2 pada wilayah septal jantung, P3 P4 pada wilayah anterior jantung. Lateral itu adalah P5 P6 1 dan APL. Kemudian inferior adalah 2 3 dan AVF ya. Oke, itu yang perlu teman-teman pahami. Oke, kita lanjut. Tolong di ini dulu Kak Citra, ini kira-kira masih ada orang nggak sih di dalam grup ini, dalam Zoom ini? Coba saya mau Iya, lihat dulu, iya, iya. mau Ada, lihat dulu Pak. emotikonnya. Teman-teman boleh kasih reaction, tepuk tangan, love. Kita Mungkin pengen lihat nih di antusiasmenya. apa ya? Wah, ternyata masih banyak nih, Pak, yang mengikuti Masih webinar ada ya? sampai sejauh ini. Masih ada Oke nih, ya. Pak. Ya, Luar oke. biasa, malam minggu ini Makanya, kita belajar ya. oke, kita akan lanjut di soal Belajar. berikutnya. Silakan teman-teman dikerjakan. Di soal yang berikutnya, oke, soalnya panjang tapi ternyata simple. Yuk, silakan diisi di kolom chat atau mau raise hand. Yang Yuk, mau raise teman-teman, hand, silakan. ingat Siapakah? clue-nya, kata kuncinya. Gampang ini soalnya. Pak Wiono, silakan Pak Wi. Taklukkan Pak Wi. Soalnya gampang. Pertanyaannya apa? Narasinya panjang. Yuk, udah 30 detik loh. Kita cuma punya waktu 1 menit loh. Ayo, teman-teman. Ayo, mana nih yang lain? Aisyah, mana Kira-kira Aisyah? jawabannya apa nih? Satu pun belum ada yang misi di kolom chat. Nggak apa-apa, Belum salah nih, Pak, nggak sejauh ini. apa-apa. Ingat pertanyaannya. Nah, Ingat dalam mengerjakan soal, teman-teman baca dulu pertanyaan. Jangan mulai dari atas ya. Apakah yang menjadi
kriteria keberhasilan pemberian cairan. Nah, kalau udah begini, udah aman dong. Kan dia kata kuncinya kriteria keberhasilan pemberian cairan. Kita harus ingat, pada saat ada pasien mengalami kondisi shock, apapun itu, ya, shock pada hipovolemik, kita berpikir keberhasilan cairan adalah bergantung pada urin output. Masih ingatkah? Nah, sekarang dari soal sepanjang ini apa yang menjadi kata kunci? Teman-teman tinggal cari. Ini berat badannya 50 kilo. Ya, berarti berapa dong? Masih ingatkah rumusnya? Masih ingatkah? Bu Linda, gimana Bu Linda? Ayo Bu Linda. Ya, udah habis 1 menit ini mah. Nah, Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Ayo ke Arbaiyah dari Stikes Huzada, silakan. Yo, silakan diisi dulu. Nabila dari Stikes Fatmawati. Teman-teman masih ingat nggak rumus untuk urin dewasa berapa? Rumusnya berapa? Ada yang menjawab B. Oh, udah banyak nih Kak Citra. Ada B. Nia juga menjawab nol, ini susah 0,5 sampai dengan 1 cc. Oke, jadi cara jawabnya gampang kan? Apakah yang menjadi kriteria keberhasilan? Oke, berarti kita melihat berapa urin output. Nah, jadi tinggal kaitkan rumus urin. Karena ini usianya usia dewasa, berarti masukkan rumus urin. Rumus urin berapa rumus urin? Gunakan rumusnya berapa tadi? 0,5 sampai dengan 1 cc ya per kilogram berat badan per jam. Karena tadi berat badannya adalah 50 kilo, berarti jawabannya adalah 25 sampai 50 cc. Gampang kan? Nah, yang begini kalau teman-teman nggak pernah terpapar dengan soal UKOM, waduh, jelimet juga nih soalnya maunya apa sih gitu ya. Padahal cuma ketemu soal begini kita udah terpapar. Oke, ini berarti jawabannya bicara tentang urin output gitu. Oke, gimana masih siap mengikuti lanjut ya? Lanjut Nih, dong, Pak. oke. Lanjut, Eh, Pak. Lanjut, Pak. Priscilia, Siap, Priscilia Pak. masih hadir nggak nih Priscilia? Bapak mantau di sini nih. Kira-kira masih ngikutin nggak nih ya? Biar nggak ada oleh-olehnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siap-siap. Saya mau lihat siapakah yang sudah mulai panas nih. Jangan sampai masih 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 belum panas ya Kak Citra ya. Ini kan soalnya udah soal keberapa ini? Ya, jadi harus Soal panas kelima ya. nih, Pak. Udah mulai terpaparnya. Oke. Lanjut soal keenam. Soal ke berikutnya. Nah, sama lagi nih. Soalnya ini sengaja malam ini yang saya gambarkan kan soal-soal yang sulit tapi gampang ngerjainnya. Hah? Teman-teman. Jadi apa harapan kami dari Hilensa dengan memberikan soal seperti ini, teman-teman nanti apa ya artinya soal-soal yang relatif berat tapi sebenarnya gampang gitu, sehingga harus butuh kata kunci gitu. Ya, kalau tadi kita udah ngomongin masalah rule of ten. Nah, sekarang ini bicara tentang bagaimana formula Baxter. Ada pasien luka bakar. Jadi kalau nemu soalnya adalah luka bakar. Ya, dia nanya berapa cairan formula Baxter. Yang teman-teman ingat rumus formula Baxter. Ya, jangan sampai lupa. Rumusnya apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Halo, kan sudah ada pelatihan BTCLS semua kan? Di PCS pasti udah dibahas ini. Yuk, gimana rumusnya? Ya, Rumusnya teman-teman. 4 mili dikali berat badan dikali luas luka bakar, Pak. 4 berapa? 4 cc. 4 cc dikali BB dikali luas luka bakar. Oke, jadi berapa dong? Berapa jadinya? Jadi kalau menemukan soal begini, benar tadi ya? Tadi siapa yang jawab Kak Citra? Tadi siapa yang jawab? Kak Maya. Kak Maya, Pak. Iya, Kak Maya. Kak Maya jawab tadi 4 cc dikali berat badan. Ya, dikali dengan apa tadi? Rumusnya gimana rumusnya? 4 cc 4 dikali cc. berat badan dikali luas luka bakar, Pak. Oke, 4 cc dikali berat badan
dikali luas luka bakar. Nah, ini udah ada dong di sini. Jadi soal sepanjang ini teman-teman hanya melihat kuncinya apa? Ada persentase luas luka bakar, ada berat badan ya sudah. Berarti tinggal dikalikan. Ya, dikalikan jadi berapa hasilnya? 4 cc ya dikali dengan persentase luas luka bakar dikali dengan berat badan. Nah, hasilnya ini kan dapat misalnya 5.000 cc. Ya, ini kan gampang dong. 4 dikali 25 dulu berarti 100. Tinggal kali 50 berarti 5.000. Ya. Nah, kemudian ambil separohnya. Jadi dalam pemberian Baxter itu separuhnya diberikan pada 8 jam yang pertama dan yang separuh lagi ya yang sisanya. Jadi 8 jam pertama diberikan separuhnya dan sisanya ya 16 jam itu kita berikan adalah separuhnya. Ya, jadi jawaban yang benar apa nih yang benar? Hah? Apa? Yang benar 2.500. Yang benar adalah yang A. Ditanya adalah 16 jam berikutnya. Jadi ingat, jadi kalau menemukan soal luka bakar, teman-teman harus terpapar nih. Ya, kalau luka bakar tuh kalau nggak dia nanya berapa formula Baxter-nya, ya. Yang kedua tadi berapa persentase luka bakar. Itu aja yang dalam soal UKOM. Jadi kalau udah baca soal luka bakar, oh langsung nyambung. Kalau nggak soalnya Baxter, kalau nggak satu lagi berapa persentase luka bakar. Kalau persentase luka bakar tadi ingat katanya. Dewasa tuh hanya menggunakan angka 9 dan 18. Sedangkan anak tadi berbeda ya, kepalanya di 18, kemudian kaki beda 13,5 tadi ya. Oke, kita pindah soal berikutnya. Soal berikutnya. Oh, ini mah gampang. Langsung. Yuk, Pak Wi, apa Pak Wi? Intrakutan. Termasuk Ikutan ya. Pak, Ini mah Indra. soalnya soal bonus ya. Jadi ini yang begini Oh, jangan sampai terkecoh nih gitu ya. Soalnya sederhana karena kita hitungannya sama dia, poinnya sama. Jadi intinya bagaimanakah rute yang dilakukan untuk tes tersebut? Tes Mantoux ya. Mantoux tuh intrakutan. Kalau subkutan contohnya apa dong kalau subkutan? insulin, Insulin ya. Apalagi kalau subkutan? ikutan Hah? eh, Apalagi? lekogen Pak, lekogen. Bisa. Ya, pokoknya obat-obat yang diberikan melalui subkutan. Kalau intravena paham semua ya. Nih buat teman-teman reguler jangan sampai bingung lagi nih intrakutan. Kalau intrakutan tuh berapa derajat dong? Kalau tanya derajat intrakutan. Banyak berapa banyak? Kak Wirfa berapa Kak Wirfa? Ini tanya begini. Berapa derajat? 15, Pak. 15. Dia ngangkat tangan sih ya, nggak butuh suara dia. 15 derajat. Kalau subkutan berapa, Bu Linda? Bu Linda berapa derajat Bu Linda kalau subkutan? Takutnya soalnya nanti Ya, bertanya tentang derajat. Berapa kalau 30, subkutan? 25 sama 30 ya, Pak? Nah, 30. 30. gimana tuh? Coba. Dwi Riza, berapa Dwi Riza? Hah? Kak Putri, kalau subkutan tuh berapa derajat? Ikutan 45. 40 sampai 45 nggak sih, Pak? Oke, kita ambil 45 derajat ya. Jadi kalau intrakutan itu 15 sampai dengan 30. Oke? Intrakutan 15 sampai 30. Subkutan baru 45. Ya, subkutan 45. Kalau intramuskular 90. 90. 90. Oke, aman ya dah. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Ini mah soal-soal bonus yang begini ya. Jangan sampai salah jawab nantinya. Kita pindah soal berikutnya. Nih, yuk. Analisis soal ini. Udah masuk dalam soal analisis. Apakah tindakan prioritas perawat pada kasus tersebut? Yuk, silakan. Pertanyaan puskesmas 40%. Siapa yang jawab itu, Kak Citra? Tania, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Jadi jawabannya apa tadi? Ini kata Ayo, di kata kolom kunci, chat. kata kuncinya apa kata kuncinya? Gula darah 50 mg per desiliter. Nah, gula darah 50 miligram. Hipoglikemi ya. Jadi kalau jadi di sini kalau soal-soal begini teman-teman harus paham dengan guideline.
Ya, jadi guideline tata laksana kalau pasien hipoglikemi bagaimana gitu ya. Jadi kalau udah jelas gula darah 50 miligram, wah itu hipoglikemi. Apa yang bisa menjawabnya yang paling utama, prioritas lo ditanya ya. Apa atur posisi pasien dengan Fowler? Oke, kagak ngaruh ya. Pasang infus dextrose 40%. Oke, pasang infus dextrose 5%. Boleh nggak sih dextrose 5%? Boleh-boleh aja. Tapi yang ditanya mana yang paling prioritas? Ya, yang paling prioritas adalah jawabannya adalah pasang ya infus dextrose 40%. Sebenarnya bukan infus ya, sebenarnya terapi untuk ini ya dextrose 40%. Jadi kita berikan nanti bisa dia obatnya masukin melalui infus gitu maksudnya. Jadi bisa nanti di drip seperti itu dalam dextrose boleh seperti itu atau bisa dibolus langsung seperti itu ya. Oke, jawabannya benar adalah pasang infus dextrose 40%. Nah, kemudian soal berikutnya. Weh, soalnya gampang. Cuma kalau lagi puyeng gak bisa jawab. Yo, ini mah Pak Wima merem ini mas soal begini. Kalau yang udah ekstensi kan bisa langsung nembak jarak jauh langsung kan. Karena udah kayak dukun langsung gitu ya. Ayo, berapakah di sini? Eh, jangan lama-lama dong, keburu habis waktu 1 menit. Ya, silakan siapa yang mau ini? Kak Yanti Yulianti, berapakah? Kenapa bingung soalnya ya? Pasien mendapatkan dosis obat itu Cephalroxil dengan dosis 20 miligram per kilogram berat badan per hari. Diberikannya 2 kali sehari. Diberikannya itu. Paham? Jika BB anak tersebut 35 kilo, ya 35 kilo, jadi berapa dosis? 350, Pak. 360. Nah, kan jadi gampang jadi jawabannya kan. Kan dosis baca soalnya dengan makanya tadi langsung Mbak karena di sini soalnya ini mesti di sini ya. Berapa dosis obat setiap kali pemberian? Yang ditanya adalah berapa dosis sekali minum? Itulah sekali diberikan. Nah, ini adalah 20 miligram per kilogram berat badan per hari. Ini sehari. Nah, ini 2 kali. Berarti 35 kilogram dikali dengan 20 miligram. Ya, karena kita berikan ini dosisnya seharinya 2 kali, berarti 1 kali dosis, 1 kali minum itu sebanyak 350 miligram. Ada yang bingung nggak soal ini? Yuk, silakan bagi yang mungkin teman-teman reguler mungkin ada yang silakan sahabat di lensa mungkin ada gimana sih cara mencarinya gampang ya. Jadi ingatin kalau untuk rumus obat oral dia pasti akan disesuaikan dosis yang diminta. Ya, jadi tinggal nanti dipatokkan dengan berat badannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut. Ya, berikutnya siap-siap. Nah, ini soalnya seperti ini. Yuk, kira-kira mana yang paling, ini pertanyaannya ini ya, tindakan prioritas. Nih, jadi yang mana prioritas? Yuk, Transfusi PRC, Pak. Pak. oke. Transfusi PRC, Pak. PRC, oke. Yang lain, ada lagi yang lain menjawab setuju semua? Setuju? Jawabannya Pak, makanya. Transfusi PRC karena Oke. HB-nya 5 gram. 5. Nah, jadi soal ini tindakan prioritas. Kalau menemukan soal di sini tindakan prioritas, nah jadi teman-teman melihat mana yang paling urgent gitu jatuhnya ya. Mana yang paling urgent dari gambaran kasus ini, dari data ini. Lihat nih perdarahan jelas 90 per 70 ya. Nadi 90, RR 16. Mana yang paling urgent? HB 5 gram per DL. Itulah jawabannya. Berarti kita kolaborasi dalam pemberian transfusi PRC. Oke, hebat semua. Berikutnya, siap-siap. Jreng. Ini mah merem aja. Ayo, ayo.
15 detik. Yuk, yang udah ada 20 jawabannya, detik. boleh Ayo, tulis di ayo. kolom tujuh koma komentar lima ya. Pak. Ih, Hah? siapa tuh? Siapa itu? 45 detik. 7,5 Pak. 7,5. 7,5 Priscila. cc Pak. Oke. Gimana cara mencarinya? Gimana cara mencarinya? Yang diminta dibagi yang tersedia dikali pengencer. Yang diminta dibagi dengan Ketersediaan obatnya, Pak. persen obat. Gampang ya? Gampang ya. Silakan mungkin berpikir yang udah biasa menelaah ya. Jadi gambaran ya. Kita akan siapkan patokan gampang dong di sini. Oh, diencerkan hanya dengan 10 cc, ya kan? Gampang lah. Ini 2 kali 750. Di sini kemasannya 1 gram. Ya kan? 1 gram ini kita encerkan menjadi 10 cc. Berarti dalam 1 gram itu ada 10 cc. Sementara ini 750 rubah dulu menjadi miligram. Gitu ya caranya ya. Menjadi miligram berarti sama dengan 750 miligram yang diminta di sini. Tadi adalah pemenceran adalah 10 cc. Berarti hitungannya adalah 1 cc berarti isi adalah 100 miligram. Berarti kalau ini adalah 750 berarti sama dengan 7,5. Oke. Ada yang bingung untuk soal ini? Jadi nanti menemukan soal hitungan obat dia cuma 2. Kalau nggak obat oral, obat injeksi. Kalau obat oral tadi ya, trik mengerjakan soal cepatnya. Nah, kalau dia obat injeksi, teman-teman patokannya lihat berapa pengencer. Itu dulu ya. Terkadang dia menggunakan angka 5 misalnya. Ya sudah, berarti kalau dia 5, pengencer 5 cc, berarti 1 gram itu sama dengan 5 cc. Gitu ya ngitungnya ya. Berarti 1 gramnya rubah dulu menjadi miligram. Berarti sama dengan 1000 miligram. 1000 miligram sama dengan 5 cc gitu ya. Kalau seandainya ini dirubah menjadi 5 cc berapa dong jawabannya? Hah? Seandainya soalnya diencerkan dengan pelarut sebanyak 5 cc, jadi berapa dong? Hah? Halo? 3,5 Pak. 3, bener nggak 3,5. Bener nggak 3,5? Coba yang lain. 3,75. 3, 3,75 Pak. 3,75, Pak. nah 3,75 iya. 3,75. Oke. Paham ya? Ini kita baru pemanasan loh ya gambar ini soalnya. Jadi ini hanya pemicu saja ya. Aduh udah berakhir. Masih mau nambah 5 soal lagi? Apa mau dicukupkan? Lanjut, Pak. Lanjut. Yakin. Lanjut, Pak, katanya. Semangat nih ya Eh, malam minggunya. yakin nih sebelahnya nggak ada yang nungguin. Saya takut ada yang nungguin. Hah? Coba ditanya dulu Kak Citra. Kak Citra bisa bisa mantau nggak tuh di sebelah kanan kirinya? Ya, takutnya udah ada yang mau berpindah acara ini gitu. Ya udah kita tambah 5 soal bis udah ya. Oke, ini kita lewat dulu nih berarti. Nah, kita mulai lagi ke sini. Ya, saya berikan kasus soal jiwa yang biasa menyenangi keperawatan jiwa. Yuk, apakah jawabannya? Apakah tindakan keperawatan yang menjadi prioritas? 20 detik, Yuk dijawab yuk di kolom chat, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa 20 ya? detik. Kalau nggak salah B, Pak. Kalau nggak salah berarti benar ya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun di ruang jiwa. Ingat ya, kita memastikan sini tindakan yang ditanya ya, tindakan. Pasien tampak berbicara sendiri. Sesekali tertawa tanpa sebab. Ini mestinya bukan saya ya bahasan jiwa ini. Cuma saya berikan satu soal saja ya. Tertawa tanpa sebab dan mengatakan saya mendengar suara yang menyuruh saya marah. Ini kira-kira kasusnya apa sih kalau begini?
Saya mendengar suara. Halusinasi, Pak. Halusinasi, Halusinasi. Pak. Wow, sepertinya udah luar biasa halusinasi. Halusinasi apa sih kalau begini? Mendengar suara-suara menyuruh, berarti halusinasi. Halusinasi Suara Pendengaran. Pendengaran. Halusinasi pendengaran. Berarti apa dong tindakan keperawatannya? Posisi pasien ada di mana? Pasien tampak berbicara sendiri. Nih, berbicara sendiri. Kadang tiba-tiba ketawa. Dia mengatakan, saya mendengar suara menyuruh saya marah. Nah, apa tindakan yang cocok? Ingat fase-fase dalam halusinasi. Oke, apa yang kita kerjakan di sini? Apa jawabannya? Menghardik, Membiarkan, Pak. Pak, menghardik. membiarkan Iya. pasien sendiri, benar nggak? Tidak. Tidak. Suara yang Nah, datang. kalau dibiarkan Menghardik tambah suara. parah ya. Menghardik Salah. pasien. Salah. Menghardik pasien benar nggak? Iya, Pak, menghardik. Menghardik pasien. Membina hubungan saling percaya dan mengkaji isi halusinasi. Bisa tapi tidak prioritas. Bisa tapi tidak. Oke, benar. Mengajak pasien tidur. Udahlah diajak tidur aja. Benar nggak? Tidak, Hah? salah. Tidak, Salah. Pak, Kalau, salah, Pak. kalau diajak tidur kan malah tambah banyak itu halusinasinya ya. Memberikan dia makanan. Salah. Nah, berarti Tidak, kita Pak, salah. berpikirnya dua ya. Antara B dan C ya. Oke. Kalau menemukan oke antara B dan C. Nah, sekarang B dan C ini kita akan bungkus mana yang paling benar. Lihat posisi dia. Pasien ini apakah dia sudah melihat gambaran ya? Kenapa ini jawabannya adalah C? Ya, posisi ini kita harus memastikan kita tidak akan bisa masuk ya. Kita tidak akan bisa masuk yang menjadi prioritasnya. Ya, tidak bisa masuk ini kan lihat soalnya. 37 jiwa. Pasien tampak berbicara sendiri ya. Nah, apa tindakan kita? Kalau memang seperti ini, berarti mau nggak mau kita nggak bisa langsung menghardik. Mau nggak mau kita harus membina trust dulu. Orang lagi tiba-tiba dia ngomong ngoceh-ngoceh sendiri, masuk kita langsung menghardik pasien. Tidak. Jadi hadirkan diri kita untuk memastikan kita untuk bina trust dulu. Baru kita mengkaji apa isinya. Setelah itu baru kita baru bisa menghardik. Jadi soal ini terkadang menjebak ya. Inilah yang saya bilang tadi menjebak kita. Dua-duanya benar. Menghardik benar, C juga benar. Tapi mana yang paling benar? Karena kita di sini adalah pasien tampak berbicara sendiri. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita harus bina trust dulu. Setelah kita bina trust, kita akan kaji bagaimana isi halusinasi. Itu ya, itu cara mengerjakannya. Oke, ingat, Kak Citra tolong dicatat ini yang pertama ya, berarti sampai 5 soal berhenti ya. Oke, Baik, Pak. soal berikutnya silakan. Seorang perempuan berusia 25 tahun. Waktu yang paling tepat. Yuk, yang biasa senang dengan perawatan jiwa nih. Saya tidak berguna dan selalu gagal. Pasien tampak menunduk, jarang berinteraksi, dan lebih sering menyendiri. Ini kira-kira kasusnya apa dong? ADR. KDR. Saya tidak berguna dan selalu C. gagal. Pasien tampak menunduk, jarang berinteraksi. Yang mana jawabannya? Yang C, Pak, katanya, Pak. C. Ini di Pak C. komentar. C, Setuju? Pak, C. Setuju C? C, Pak C. Kenapa C? Karena? Oke, Dari setuju C ya. kemampuan. Saya nggak bisa bahas ya. Udah jelas dong pasiennya tidak merasa tidak berguna. Ya, tampak menunduk. Kalau kita pilih A, menyalahkan pasien. Masa iya? Minta pasien tetap sendiri, tambah parah dia ya. Bantu pasien yang identifikasi kemampuan dimiliki. Oke, maksa pasien ikut semua kegiatan. Tidak bisa. Jadi benar adalah C. Ini pertanyaan keberapa nih Kak Citra sekarang? Yang Yang ketiga, kedua. Sekarang ketiga yang ketiga, dong. Pak. Oke, Iya, apa sekarang yang dong ketiga. jawabannya? Silakan. Oke, teman-teman. Boleh Ini kasusnya apa disimpulkan dong? dikit ya. 24 tahun, lebih sering menyendiri di kamar. Isos. Isos, Pak, Isos. Pak. Oh, langsung nyambung isos semua ya. Tidak mau berbicara dengan pasien lain, menghindari kontak mata. Apa dong tindakan yang paling tepat? C. C. Mengajak pasien Pak, berinteraksi mengajak secara pasien bertahap. secara bertahap. Oke, kalau kita Interaksi. pilih A, benar nggak? Nggak ya. Oh, udah tahu pasiennya isos, kita biarkan pasien sendiri. Atau kita kasih obat tidur aja, biar dia diem. Hmm? Nggak ya. Kalau ditegur pasiennya, ditegur disapa. Ya, jadi yang benar apa yang benar?
Hah? Ini C. salah ya. Yang penting adalah C itu ya. Oke, itu berarti itu soal ketiga. Yang penting adalah C ya. Oke, berikutnya di soal keberapa nih Kak Citra? Keempat ya? Keempat. Soal Keempat. keempat Yang sekarang. keempat apa yang keempat? Pasien postpartum hari Nih, ketiga. perawatan maternitas nih. Kenapa? Perawatan maternitas ya Pak, ini ya Pak Ya, soalnya. maternitas. Ini ingat pertanyaannya apa sih? Jangan baca narasi dulu ya. Apakah kesimpulan hasil penilaian Reda? Reda tuh ada ingat nggak sih Reda? Ada Red, yang tahu nggak nih? Hah? red, Pak Wi, coba apa Pak Wi? Redness, edema. red, redness, Pak. Ya, oke. Sebelum kita bahas Reda tuh apa sih singkatannya? Kalau udah melewati stase maternitas harus paham dulu Reda. Reda itu apa? Kak Putri apa Kak Putri? R-nya apa? Hah? Yuk, yuk. Yuk, jawab yuk. Di kolom komentar juga boleh, di kolom chat. Hah? Redness, Kira-kira Pak. apa ya? Pak. E-nya, Redness, E-nya. Pak. E pertama apa E-nya? Edema, Pak. Edema. Nah, E berikutnya lagi. Ekchimosis. Ekimosis. D-nya apa D-nya? Discharge. Discharge. A-nya apa A-nya? Approximation. Approximation, Jadi kita penyatuan. langsung langsung mengingat kembali kan kayak gini. Jadi kalau kita nggak belajar bersama begini kita lupa gitu. Jadi kalau belajar bareng tuh pasti akan lebih nempel. Oke, apa dong kesimpulannya? Ini ngomongin apa sih? C Pak, C. Setuju C Infeksi. semua? Yang lain? Setuju. Setuju. Apakah penyembuhan luka berlangsung baik? Tidak, Pak. Tidak. Salah ya. Luka telah sembuh sempurna juga salah. Meluka menunjukkan tanda infeksi dan penyembuhan belum optimal. Bungkus jawabannya? Bungkus. Bungkus. C ya. Oke, baik teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir ya. Karena saya takut malam ini kita malah mengganggu teman-teman yang udah ada kegiatan yang lain ya. Ya kita juga harus ini ya Kak Citra ya. Masa orang udah ada janji kita batasin lah kalau jam 11. Oke. Yuk, soal berikutnya terakhir. Bagaimana? teman-teman. Ini yang menjadi kata kunci apa dong pertanyaannya? Bagaimana cara membersihkan darah vaginal tidak terjadi infeksi? Yuk, kemana tuh jawabannya? B. Membersihkan dari vagina ke anus. Vagina ke anus. B, Pak. B. B, Pak. Mungkin. B, Pak. Coba dibaca B, dulu. B. Benar? Membersihkan dari anus ke vagina, benar nggak? Tidak, Pak. Salah. Tidak ya. Kurang tepat. Bukan kurang tepat, Tepat. salah. Salah lagi emang. Membersihkan dari vagina ke anus, benar nggak? Benar. Benar. Nah, membersihkan hanya saat mandi, membersihkan menggunakan alkohol. Waduh, dengan Waduh. alkohol ya. Kering Membersihkan Pak dengan nanti Pak. membersihkan dengan bedak Nempel. ya. Oke, jadi jawaban benar adalah dari vagina ke anus. Oke. Anus. Baik Oke. teman-teman, mungkin itu ya kita pada malam hari ini kita sudah membahas tadi berkaitan dengan beberapa soal. Ya setidaknya ini memberikan gambaran seperti inilah nanti gambaran trik dalam menaklukkan soal. Masih banyak soal-soal yang berbentuk lain ya. Minimal dengan cara begini teman-teman sudah mulai terpapar ya. Mungkin ini pada malam hari ini, adakah mungkin sebelum saya tutup Kak Citra ada yang mau didiskusikan? Mungkin silakan ditanya teman-teman dulu. Baik, teman-teman, gimana nih antusiasmenya? Boleh dikasih reactionnya nih. Atau saya Oke, tuntaskan oke. dulu ya. Saya tuntaskan dulu ya. Boleh. Ingat bahwa hasil yang Boleh. akan Anda capai, yang teman-teman Sobat Lensa akan capai, akan selalu sembari usaha. Setuju ya? Jadi kalau kita ada usaha, belajar, udah mengenal soal-soal hukum, yakin ya. Pada saat nanti terpapar dengan soal hukum, insya Allah kita akan gampang. Ah, soalnya begini ya, udah kita bahas. Coba kalau belum kita bahas, kita bingung. Ini apaan sih? Ya kan? Bisa sih dikerjain, tapi waktunya yang mesti cuma dalam waktu 5 detik langsung jawab, ini butuh lama dibaca lagi, baca lagi. Ya nggak setuju nggak? Pasti kan begitu, gitu ya. Apalagi yang udah pekerjaan udah banyak ya, udah ngurusin soal, di rumah sakit udah ada kerjaan lagi, di rumah ada kerjaan ya. Jadi nggak fokus ya. Jadi ingat kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar ketakutan akan kegagalan, selalu lakukan nanti ya.
kebaikan sekecil apapun yang kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantar kita ke surga. Semoga nanti niat kita untuk belajar, nanti kita menjadi seorang profesional, ya seorang perawat akan memberikan nilai ibadah dalam pekerjaan kita ya. Oke, nanti mungkin di selanjutnya ini nanti gambaran flyer seperti ini ya. Mungkin dari admin nanti akan mengirimkan ya, nanti akan ada karena teman-teman itu ada yang UKOM-nya nanti di akhir Agustus ya. Ada yang nanti kalau Agustus kayaknya nggak terkejar ya, karena dari kampus belum belum ini. Paling nggak nanti ketemu nanti di September ataupun Oktober. Akhir September atau awal Oktober itu nanti yang akan dilakukan dari nasional ya. Kalau untuk yang sisa kemarin nanti di akhir Agustus ya. Jadi nanti silakan boleh nanti dengan admin kami ya. Jadi nanti akan kita jadwalkan itu kalau nggak di akhir Agustus awal September ya untuk masuk dalam tryout dan bimbel. Jadi nanti ada yang 2 kali TO, ada yang cuma 1 kali. Baik, kasih cakep dulu dong ya, Kak Citra, semua teman-teman semua. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Hinggap sebentar Cakep. di pohon jati. Cakep. Persiapan matang hadapi UKOM keperawatan. Cakep. Raih kompetensi dengan percaya diri. Oke, satu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Banyak, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Hari ini silakan Kak Citra, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Baik, terima kasih kepada Nurse Arif yang sudah memberikan insight pada hari ini, pada malam minggu ini. Banyak sekali tips and tricks yang tadi dibahas oleh Nurse Arif. Terima kasih atas penjelasan pembahasannya. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi kali ini kita membuka 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya boleh raise hand, teman-teman semua. Yuk, silakan. Mungkin ada yang ingin Yuk, ditanyakan silakan. atau mungkin apapun lah ya seputar UKOM ya. Apa yang mungkin masih kebingungan. Silakan. Yang penting udah paham ya bagaimana triknya. Itu dulu dibaca, udah kebayang. Oh, langkahnya begini. Ibarat kita kalau mau daki gunung, ya. Oh, kira-kira gimana sih biar kita naiknya nggak jatuh gitu kan, nggak terpleset ya gitu. Itu yang teman-teman harus pahami. Adakah yang ingin didiskusikan? Gampangkah soalnya? Gampang ya? Gampang kalau udah belajar ya. Gampang, Pak. Soal tahu tips and triknya. Gimana Pak Wi? Aman Pak Wi? Aman kata Pak Wi ya. Bu Linda gimana Bu Linda? Bapak izin bertanya, yang kemarin kita try out itu hasilnya lihat di mana ya, Oke. Pak? Tryout itu nanti gimana Mbak Citra kalau info kan? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk hasil, ya, Mbak Dian. Ya, Saya silakan. menjawab Kak Linda dulu tadi ya. Untuk hasil tryout yang kemarin nanti akan dikirimkan melalui via private chat. Nanti akan dikirimkan oleh admin ya Kak ya. Mungkin besok. Besok atau malam ini? Mungkin besok ya? Iya, besok Pak. Oke, ya jadi Iya. silakan nanti dilihat di kolom karena kami nggak mungkin nampilkan di sini ya karena menyangkut privasi dari Masuk teman-teman. privasi. Nah, sila mungkin nanti nilai itu teman-teman sendiri bisa mengevaluasi. Oh, misal contoh Pak Awi, oh nilai segini. Oh iyalah, oh, kemarin saya ngerjain asal, misalnya contoh kan seperti itu ya. Jadi nilai itulah teman-teman bisa menilai. Oh, dengan segini aja saya dapat nilai segini, padahal saya asal-asalan misalnya atau nggak terlalu menyiapkan. Oh, berarti bisa lebih tinggi gitu ya. Atau malah sebaliknya gitu loh, teman-teman udah fokus, udah menyiapkan semua, kok nilainya rendah. Nah, jadi dari nilai itulah bisa mengukur diri ya, mengukur diri sehingga dapat apa namanya, dapat menyiapkan lebih lebih baik lagi. Seperti itu Bu Indah ya. Ya, Pak. Makasih, Oke, Pak. ada lagi yang lain? Ada Eh, yang ditanyakan lagi, kakak-kakak. yuk, siapa ini? Ada Aisyah, Leonora gimana Leonora? Aman? Lu ngapain sih? Udah nih, aku mau out. Udah off cam. Mau ngepot dari tadi. Pantak. Mau dah. Ah,
Ada yang Ada yang bocor nih. berarti bener tuh kan Mbak Citra. Untung kita udah selesai kan ya. Udah ada yang di Iya. sebelahnya itu kan berarti kan ya Kak Dewi ya. Ada Kak Dewi Riza. Oh, dia on cam Kak Citra, tapi on camnya ditutupin ininya kira. Siap Bapak. Iya Bapak. Oh, iya. Untung aman sih kata-katanya sih Siap. masih aman gitu ya. Oke, cukup. Yang lain tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya mungkin Kak Citra ya. Intinya semoga malam ini dari saya sebagai fasilitator dapat memberikan gambaran buat teman-teman semua. Insya Allah ini bermanfaat ya kan. Artinya semoga mungkin bagian dari ini ada ya peran kami dari Hilensa lah nanti memberikan teman-teman kesuksesan ke depannya. Ya, gitu saja. Saya mohon maaf bila ada penyampaian ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Citra selaku MC. Baik, terima kasih kepada Nurse Alif. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa ya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nurse Arif, Hidayatullah MKep, SPKMB Viva Fiskua, atas ilmu pengalaman dan pembahasan yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada antusiasmenya kepada seluruh peserta webinar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dan bermanfaat dan semakin memantapkan persiapan nih kakak-kakak semua dalam menghadapi UKOM. Teman-teman, ini merupakan webinar kedua kami yang diselenggarakan oleh Hilensa Medical Education dan kami sangat bersyukur sekali melihat semangat belajarnya yang luar biasa. Karena itu, jangan berhenti belajar sampai di webinar ini saja nih. Nah, Hilensa akan mengadakan bimbel atau program kelas bimbel UKOM yang dirancang lebih intensif, lebih terarah, dan tentunya akan menemani proses belajar teman-teman yang semakin siap nih dalam menghadapi hari ujian. Dan tentunya fasilitatornya juga hebat-hebat dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami sangat berharap teman-teman semua kita bisa bertemu kembali di kelas tersebut. Sampai bertemu di kegiatan Hilensa Medical Education berikutnya. Tetap semangat, tetap konsisten, belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah perjuangan kita semua. Tadi ada satu insight dari Nurse Arif. Orang yang sukses itu adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Saya Citra Insan Cemerlang, selaku moderator dan MC pada malam hari ini mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai bertemu di kegiatan Hilensa kali ini. Jangan lupa dikepoin ya IG-nya. Tetap semangat, belajar, tetap percaya diri karena UKOM bukan halangan. Hilensa adalah tahun perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Nanti silakan Terima diajak kasih. teman-teman di berikutnya ya. Makasih Pak Arif. Webinar gratis lagi berikutnya. Oke, terima Siap, Pak. kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arif. Semua. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.